Oke, nah ini adalah jawaban dari les keempat kemarin. Saya akan jelaskan nomor 1 dan nomor 2 ya. Oke, nomor 1 di sini diketahui sebuah fungsi seperti ini ketentuan fungsinya. Disuruh membuktikan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi distribusi peluang variabel acak kontinu. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Gampang sebenarnya. Caranya kita cukup membuktikan bahwa fungsi tersebut ketika diintegralkan dengan batas yang sudah ditentukan, hasilnya harus satu. Ini. Kenapa ini batas bawah 3, batas atas 7 ketika diintegralkan? Karena dia sudah bilang nih, batas dari X-nya adalah 3 paling bawah dan 7 paling atas. Jadi ketika diintegralkan harus mendapatkan hasil 1. Nah, ketika diintegralkan ini saya nggak perlu jelaskan integralnya ya, karena udah bisa kalian kan. Nah, dapat tuh 1, berarti terbukti. Nah, jadi kalau ada kata-kata buktikan bahwa fungsi itu merupakan fungsi distribusi peluang variabel acak kontinu. Oh, berarti kalau seperti itu kita integralkan aja dengan batas yang sudah ditentukan dan hasilnya harus 1 gitu. Nah, selain itu ada syarat kedua, bahwa fungsi itu harus bernilai di antara 1 sampai 0, 0 sampai 1, batas 0 dan 1. Maksudnya gimana? Nah, tadi kan dia bilang tuh, X-nya kurang dari sama dengan 7 dan lebih dari sama dengan 3. Jadi kan berarti di sini nanti ada F3. F3 tuh maksudnya kita ganti X-nya dengan 3 di fungsinya, toh dapatnya 0. Kalau kita ganti F4, F5 sampai kita ganti F7, dapatnya 0, sekian-sekian. Jadi dia hampir menyentuh 1. Jadi dia di antara rentang 0 sampai 1. Dan kita udah buktikan, harusnya ini di sini dibikin F4, F5, F6, tapi saya lewati karena nanti hasilnya pasti semua di antara 0 sampai 1. Nah, terbukti ini syarat kedua, yang ini syarat pertama. Seperti itu. Maka terbukti gitu. Nah, sekarang yang B, tentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak X. Sebenarnya memang wajar sih kalian nggak bisa kerja ini ya, atau bingung karena sebelumnya saya belum jelaskan. Waktu itu saya bilang nanti les berikutnya akan saya jelaskan. Tapi berhubung memang sudah saya kasih di soal ini, ya langsung saya jelaskan. Nah, dari fungsi ini bagaimana fungsi distribusi kumulatifnya? Fungsi distribusi kumulatifnya adalah seperti ini. Kita misalkan ada suatu variabel T ya, maka Ft sama dengan, kalau Ft berarti nanti jadinya X-nya kurang dari sama dengan T gitu ya. Nah, integralnya batasnya dari 3 sampai T. Kenapa 3? Tadi kan memang batas bawah 3 toh, sampai T gitu. Nah, kita bikin sampai T, lalu kita integralkan dengan batas bawah 3, batas atasnya T, seperti ini. Ya, otomatis X-nya kita ganti T kan. Nah, kita ganti T, X-nya kita ganti 3, kita hitung integralnya. Sudah pintar mengintegralkan, dapat ini. Nah, maka setelah dapat ini, fungsi terbaru atau fungsi distribusi kumulatifnya adalah ini. Kita ganti aja T-nya, ini kan ini perumpamaan T. Kita ganti aja T-nya dengan X. Untuk mana? Untuk interval yang ini, ikuti soal. Gitu. Terus kok bisa nih 0 untuk X kurang dari sama dengan 3? Coba aja masukkan 0 ya, masukkan 0 ke sini. Bukan masukkan 0 ke sini, artinya bukan masukkan ke sini ya, maksudnya gini, kalau kita ganti X nya dengan 3, 2, dan 1, nanti akan dapatkan hasilnya fungsinya itu adalah 0 begitu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Nah, ini ini fungsinya akan bernilai 1 untuk X lebih dari 7 gitu. Nanti dicek aja ya, caranya ngecek gitu. Nah, setelah dapat distribusi kumulatifnya, lanjut nih yang C. Yang C itu dia tanya X sama dengan 1, X sama dengan 4, X kurang dari 6, banyak banget yang ditanyakan. Nah, caranya berarti kalau X sama dengan 1, berarti F1 kan. Ya, kita masukkan 1 ke rumusnya, tapi jangan pakai ini ya, karena ini kan kumulatif punya. Kita pakai yang pertama tadi, kita pakai di soalnya X per 3, X kurang 3 per 8, fx nya ini kan, ganti aja ya, ganti aja dengan 1. Oke, ini bukan X nya diganti 1, bukan ya, karena gini, dari sini dulu, ini dari sini dulu. Ini tadi dia bilang bahwa
fx itu akan 0 nilainya kalau x-nya di antara yang lain, maksudnya di x-nya lain dari yang ini. Jadi kalau x-nya 3 sampai 7, itu berarti nanti ada nilai fx-nya. Yaitu kita udah buktikan di sini bahwa kalau 3 sampai 7 nilai x-nya berarti fx-nya rentang di antara 0 sampai 1. Tapi kalau selain 3, 4, 5, 6, 7 berarti x yang lainnya ya, berapapun itu nilai fx-nya 0. Nah, ketika kita mencari peluang distribusi kumulatif, kita sudah dapatkan fungsi baru kumulatifnya, kita taruh di sini. Kita ikuti soal yang tadi, nilainya 0 untuk x kurang dari sama dengan 3. Kenapa? Karena kalau x lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 7, ya, dia ini, rentang yang ini. Berarti kalau kurang dari 3 ke bawah, berarti kan dia 0. Gitu, ya. Dia 0. Ini sebenarnya soalnya itu pantasan ya, ini salah tulis ini. Soalnya itu harusnya di sini tidak ada kurang darinya ya. Makanya berarti kalau lebih dari 3 kan 4, 5, 6, 7 ya. 4, 5, 6, 7 itu dia masuk di sini. Nanti kita hitung, kita tinggal masukkan x-nya 4, 5, 6, 7. Tapi kalau selain 4, 5, 6, 7 entah berapapun itu x-nya berarti nilainya 0. Makanya kita ikuti yang di sini ya. Fx-nya